Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramayani, NIM 1830201154 dari kelas PGMI 05 2018. Video ini adalah tugas UAS dari mata kuliah telaah kurikulum yang tugasnya ialah wawancara tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebelum menonton video wawancara ini, saya akan melampirkan identitas narasumber saya. Itulah tadi identitas dari narasumber saya. Selanjutnya saya akan menayangkan video wawancara saya dengan Ibu Hijriani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramayani dan di sebelah saya Ibu Hijriani SPD. Beliau adalah wali kelas 4 SD di SD Negeri 1 Gelumbang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sore. Ya. Di sini saya ingin bertanya tentang kurikulum di SD Ibu. Nah, Ibu selaku wali kelas, di sini masih adakah guru di Indonesia itu mengacu pada KTSP dalam proses pembelajarannya? Menurut saya masih ada beberapa guru yang sistem pembelajarannya menggunakan KTSP karena sistem pembelajaran K13 itu agak rumit bagi guru-guru yang senior. Kami saja yang guru yang muda masih agak bingung cara penyampaian materi kurikulum K13 itu sangat rumit. Pertanyaan kedua ya Bu ya, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu itu bisa diterapkan di kurikulum sekarang Bu? Kalau diterapkan sih agak sulit ya, karena sistem pembelajarannya saja sudah beda, sistem penilaiannya sudah beda. Jadi antara pembelajaran KTSP dan K13 itu sangat berbeda, jadi agak sulit kalau diterapkan ke dalam pembelajaran K13. Nah, Ibu selaku wali kelas di sini, permasalahan yang terjadi pada kurikulum 13 itu apa saja Ibu? Dan kelebihan kekurangannya itu apa ya? Menurut saya pembelajaran K13 itu kan kalau di SD itu menyeluruh ya, jadi di satu buku itu ada 4 subtema. Subtema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran dan satu pembelajaran itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Jadi kadang kita baru selesai pembelajaran 1, kita sudah diburu lagi pembelajaran kedua, ketiga. Jadi sistem penyampaiannya juga tuh seperti lebih cepat kayak itu kan. Sedangkan anak-anak di zaman sekarang itu agak sulit menangkap pembelajaran itu. Ya, selanjutnya ya Bu, dalam pelaksanaan kurikulum 13 ini di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan sekolah ini bagaimana Bu? Yang pertama, guru dan kepala sekolah harus bekerja sama untuk mendidik karakter siswa. Contohnya, sebelum jam pelajaran dimulai kan siswa datang tuh. Nah, semua dewan guru yang bertugas piket ataupun yang tidak piket, mereka menyambut siswa dengan berjabat tangan, memberi senyuman, dan pada saat jam pembelajaran dimulai, guru yang bersangkutan melakukan literasi terhadap siswa dan mengulas pembelajaran yang kemarin, apakah mereka ada yang belum paham atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya itu apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat atau daerah itu terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti ranah afektif, kognitif, psikomotorik, atau isi rapot pada K13 itu sudah menggunakan rumus Excel semua? Alhamdulillah, kalau pelatihan itu sudah dilakukan oleh tim pendidikan. Kami setiap perwakilan sekolah itu dikasih 2 orang, disuruh kelas tinggi dan kelas rendah. Nah, mereka mengikuti pelatihan itu. Pertama, pelatihan pembuatan RPP K13, kedua pembuatan e-rapot, karena sistem K13 itu sudah menggunakan e-rapot dan menggunakan aplikasi. Jadi
setiap guru sudah wajib untuk memiliki laptop masing-masing. Pada saat pembagian rapot, pemasukan nilai dilakukan langsung ke e-rapot dan menggunakan rumus-rumus Excel. Jadi sudah memakai Bu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Ibu selaku wali kelas itu bagaimana kesiapan guru untuk menerapkan kurikulum yang baru ini Bu, terutama pada RPP 1 lembar. Kalau RPP 1 lembar itu kan dia dipadatkan, tapi dalam proses pembelajarannya tetap sama seperti yang K13 yang RPP yang banyak itu. Dia tuh cuma 1 lembar itu untuk 1 kali pembelajaran selesai kayak tenang. Sedangkan yang RPP K13 itu mereka tuh dijabarkan semua. Ini pembelajaran ini di halaman ini, di KD ini kayak itu nah. Selanjutnya itu strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini Bu di dalam kelas? Kita awalnya agak sulit ya menerapkannya karena tidak semua anak itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Ada yang anak mudah menangkap pembelajaran yang mungkin 30 menit ya satu pembelajaran itu, sedangkan anak SD itu kan masuknya jam 7.13 sampai sampai jam setengah 1 atau jam 12 kan. Nah, sedangkan satu pembelajaran itu memiliki 4 mata pelajaran yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Jadi kita sebagai guru harus bekerja keras dalam penyampaiannya agar anak itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, walaupun agak sulit tapi kita harus tetap lakukan itu. Nah, menurut sumber yang saya cari itu konsep belajar merdeka ini USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain kompetensi seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Kalau menurut saya sih itu lebih efektif ya, karena proses penilaian itu tidak harus dari UNBK, karena penilaian siswa itu kan bisa diambil dari kelas 4, 5, 6 kan, sedangkan UNBK itu hanya ujian nasional kan, balik lagi nilainya itu ke sekolah gitu kan, menentukannya juga guru kan, kepala sekolah gitu, sistem sekolah gitu kan. Nah, selanjutnya ini bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran K13 sebelum wabah COVID yang terjadi saat ini dan apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran ini? Kalau sebelum wabah sih kita kan bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Itu kan menurut saya lebih efektif kan, kita bisa lebih mengontrol siswa apakah dia mengerti atau tidak. Sedangkan pada saat wabah ini siswa kan ditugaskan untuk belajar di rumah. Sedangkan belajar di rumah itu kita ketahui bahwa kedua orang tua mereka pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Misalnya ada yang orang tuanya juga guru atau bekerja di bank atau di mana kan. Jadi kontrol untuk mereka belajar itu sangat sedikit kan. Sedangkan mereka lebih asiknya bertemu langsung. Banyak keluhan dari wali murid kalau tugas yang diberikan itu cukup banyak ya, maksudnya di sini mereka siswa itu kan difokuskan untuk belajar, tidak ada ternyata waktu istirahat. Sedangkan di sekolah kan ada jeda-jeda waktu, mereka istirahat, mereka bermain, gitu, bercanda. Sedangkan di rumah itu lebih fokus, orang tua mereka tuh menyuruh kerjakan tugas, selesaikan tugas kayak itu. Nah, jadi mereka tuh agak merasa tegang gitu kan, agak kurang rileks dalam melaksanakan pembelajaran mereka di rumah. Sedangkan orang tua juga di pembelajaran K13 ini membingungkan, soalnya ada beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN mereka tuh agak mirip gitu. Nah, jadi agak susah membedakannya. Sedangkan orang tua juga bingung. Di buku tematik itu ayo belajar, ayo membaca, ayo menulis. Jadi mereka tuh bingung yang mana nih pelajaran matematika, yang mana nih bahasa Indonesia, mana PPKN, kayak itu kesulitan
dari pembelajaran ini maksud saya. Tidak ada pembatasnya Bu, ya. Tidak ada. Yang terakhir Bu ya, menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusunan RPP itu lebih mudah dan praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 dan Merdeka Belajar ini? Menurut saya lebih praktis itu Merdeka Belajar karena dia lebih dipadatkan gitu. Nah, jadi materinya itu yang tahu kita, proses pembelajarannya kita, dan di RPP itu hanya hal-hal penting saja. Jadi pada saat ngeprint itu tidak butuh banyak kertas kan, sedangkan K13 dan KTSP itu semuanya dijabarkan dari awal pembelajaran sampai penilaian, semuanya dijabarkan. Itu sangat agak sulit bagi saya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baiklah, itulah tadi hasil dari wawancara antara wali kelas 4 SD yang tepatnya di SD Negeri 1 Gelombang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video wawancara dari saya dan Ibu Hijriani selaku wali kelas di SD Gelombang. Nah, dari wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa di Indonesia ini masih ada guru yang kegiatan pembelajarannya menggunakan kurikulum KTSP karena mereka menganggap bahwa proses pembelajaran K13 ini rumit untuk diajarkan pada anak-anak. Nah, KTSP ini jika diimplementasikan pada kurikulum sekarang itu agak sulit. Mengapa? Karena sistem pembelajarannya saja beda dan sistem penilaiannya juga beda. Untuk permasalahan pada K13 ini, menurut Ibu Hijriani, mereka kewalahan dalam menyampaikan materinya karena dalam satu buku itu terdiri dari tema. Nah, tema itu ada 4 subtema, memiliki beberapa mata pelajaran, dan penyampaian mata pelajarannya itu disampaikan dalam waktu 1 hari. Nah, untuk kelebihan dari K13 ini, siswa dapat belajar dengan aktif, dan untuk kekurangannya siswa ini tidak semua siswa memiliki kecerdasan yang tinggi. Siswa ini mengalami kesulitan untuk menyerap apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, pada program PPK yang ada di SD ini, cara mereka yaitu guru dan kepala sekolah itu bekerja sama. Misalnya pada sebelum pelajaran mereka itu melakukan literasi selama 15 menit. Nah, di SD ini telah melakukan pelatihan yaitu dari tim pendidikan. Mereka dikirim 2 orang perwakilan dari SD tersebut, yaitu dari kelas tinggi dan kelas rendah. Mereka dilatih untuk membuat RPP dan juga e-raport. Kemudian untuk konsep belajar merdeka antara UNBK dan asesmen, menurut Ibu Hijriani itu sudah efektif. Karena proses penilaian itu tidak hanya dinilai dari UNBK saja, tetapi bisa diambil dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, sebelum wabah COVID-19 ini, menurut Ibu Hijriani, mereka itu dalam belajarnya enjoy, berinteraksi langsung. Namun sekarang tidak bisa seperti itu karena adanya wabah COVID-19 ini. Kemudian, dalam penyusunan RPP itu lebih mudah dan praktis membuat RPP Merdeka Belajar karena dia itu dipadatkan dan tidak banyak berlembar-lembar seperti K13 dan KTSP. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.